bersama saya Nina, dan hari ini kita akan membahas seputar stoma bersama ahlinya nih, ada dokter spesialis bedah digestif, Dr. Emerson Budiarman Masli. Halo, apa kabar dokter? Halo, Dr. Nina. Kalau memang ada seseorang ternyata dia terkena kanker usus besar, warning signs-nya itu apa, dok? Kalau kanker yang berada di atas dari rektum pada stadium-stadium awal itu biasanya tidak bergejala. Biasanya kasus-kasus yang awal itu didapatkan pada daerah-daerah yang lebih dekat ke anus, sehingga gejalanya biasanya dengan berak darah dan sebagainya lebih tampak, lebih nyata. Terutama bila mulai ada perubahan pola buang air besar. Mulai dari frekuensinya berubah, yang tadinya mungkin sehari sekali, menjadi lebih dari 5 kali sehari dan terus-terusan. Kemudian dari konsistensi tinjanya, ya, yang tadinya bisa besar-besar gitu, gelondongnya bagus, rapi gitu ya, tiba-tiba berubah jadi kecil-kecil gitu ya. Tentu juga darah, kalau darah saya nggak usah bilang lah, biasanya darah itu yang paling pertama orang datang ke kita. Kalau sudah bergejala dalam artian sudah obstruksi atau menghambat pasase usus gitu, biasanya stadiumnya sudah cukup tinggi. Minimal dikerjakan stoma untuk mengurangi gejala-gejala obstruksinya dulu. Nah, pada kasus-kasus di mana tumornya berada di rektum di bawah, biasanya setelah dilakukan operasi pengangkatan tumor dan usus besarnya disambung, juga dibuat stoma untuk pengaman. Jadi stomanya dibuat untuk mengamankan daerah sambungan, supaya sambungannya diberi kesempatan untuk sembuh, sehingga setelah kontinuitas usus besarnya kembali, nanti stomanya kita tutup lagi. Dan tidak usah terlalu khawatir, karena pasien-pasien yang dengan stoma permanen sekalipun menjalani hidup seperti biasa. Nggak usah terlalu ragu kalau dokternya menyatakan, oh ini harus dipasang stoma dulu. Ya kan? Dan tidak seluruh stoma itu permanen. Bahkan lebih dari 50% di reconnect kembali ya, ditutup kembali. Halo Sobat Mandaya, kembali lagi di Live Health Podcast Mandaya Royal Hospital Puri bersama saya Nina, dan hari ini kita akan membahas seputar stoma bersama ahlinya nih, ada dokter spesialis bedah digestif, Dr. Emerson Budiarman Masli. Halo, apa kabar dokter? Halo, Dr. Nina. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, oke. Dok, sekarang kesibukannya lagi apa nih dok, selain praktek-praktek dok? Ya, saya suka jogging, masih lari-lari sehat, fun run lah ya. Oh, fun run. Oke. Nah, biasanya nih dok, kan kalau misalnya kita ngomongin soal hidup sehat gitu ya, sekarang tuh ada satu penyakit yang katanya trennya itu lagi naik di kalangan anak muda. Padahal sebelumnya kebanyakan yang mengalami itu tuh ya orang-orang lansia gitu ya, itu adalah kanker usus besar gitu dok ya. Kalau menurut data setahu saya itu saat ini sudah menempati bahkan mungkin 4 besar ya di Indonesia gitu. Yeah. Nah, sebenarnya kalau kanker usus besar sendiri gitu dok ya, di Indonesia anak muda banyak yang semakin banyak kena gitu ya. Penyebabnya itu makanannya kayak gimana sih dok yang bikin kanker usus besar tuh jadi naik gitu angkanya? Penyebab pastinya sebetulnya tidak bisa kita pinpoint gitu ya. Tapi tentu ada berbagai hal yang bisa kita cegah, seperti junk food tentu ya, kemudian makanan dengan karbonisasi yang terlalu tinggi ya, yang bakaran sampai gosong gitu, tentu sebaiknya dihindari. Makanan-makanan yang banyak mengandung zat-zat kimia lain ya, tentu juga sebaiknya dihindari ya, termasuk dalam sedentary lifestyle gitu ya. Tidak ada olahraga, tidak ada exercise, sebisa mungkin sesehat mungkin. Kemudian nih, biasanya kalau memang ada seseorang ternyata dia terkena kanker usus besar, warning signs-nya itu apa dok yang perlu diperhatiin? Biasanya kasus-kasus yang awal itu didapatkan secara incidental finding pada saat screening, pada kolonoskopi, atau kalau sudah bergejala biasanya pada daerah-daerah yang lebih dekat ke anus, sehingga gejalanya biasanya dengan berak darah dan sebagainya lebih tampak, lebih nyata. Tapi kalau kanker yang berada di atas dari rektum, ya, berada di kolon, di sigmoid, di cecum, pada stadium-stadium awal itu biasanya tidak bergejala. Tidak sampai ada melilit, tidak sampai ada sakit, tidak ada. Tentu ada
gejala-gejala yang perlu diwaspadai, terutama bila pasien sudah mulai ada perubahan pola buang air besar. Mulai dari frekuensinya berubah, yang tadinya mungkin sehari sekali, menjadi lebih dari 5 kali sehari dan terus-terusan. Kemudian dari konsistensi tinjanya, ya, yang tadinya bisa besar-besar gitu, gelondongnya bagus, rapi gitu ya, tiba-tiba berubah jadi kecil-kecil gitu ya. Tentu juga darah, kalau darah saya nggak usah bilang lah, biasanya darah itu yang paling pertama orang datang ke kita. Padahal banyakkan darah itu yang umumnya bukan dari kanker. Biasanya darah yang bisa dilihat yang keluar dari bawah itu karena darah itu netes dari bagian yang paling bawah dari anus. Makanya masih kelihatan segar gitu ya. Karena kalau yang darah yang dari atas warnanya sudah nggak merah seperti itu. Kalau ada darah sedikit atau banyak, ya kan, kalau dia berhenti 1 hari 2 hari berhenti mungkin nggak ada masalah, tapi kalau terus-terusan tentu juga harus diperiksakan, ya kan. Kalau sudah bergejala dalam artian sudah obstruksi atau menghambat pasase usus gitu, biasanya stadiumnya sudah cukup tinggi. Nah, ketika stadium sudah lanjut, apakah kemudian meningkatkan kemungkinan bahwa pasien tersebut membutuhkan stoma, dok? Atau tidak semua pasien kanker usus besar sebetulnya membutuhkan stoma? Enggak, stoma itu sebetulnya mulut. Mulut, oke. Jadi tempat bukaan gitu ya. Bukaan. Tapi pada kasus ini yang kita bicarakan adalah ostomate, yaitu stoma yang dibuat dari usus yang dikeluarkan di dinding perut. Ususnya bisa dari berbagai bagian dari usus. Bisa dari usus halus, bisa dari usus besar, bisa hanya ujung dari ususnya yang dikeluarkan, atau bisa dari suatu lengkung usus yang dikeluarkan, bisa macam-macam. Tapi intinya adalah ususnya dibuat lubang untuk dikeluarkan dari perut. Apakah itu biasanya dilakukan barengan sama operasinya atau di beda waktu lagi, dok? Bisa iya, bisa tidak. Jadi keputusan untuk membuat stoma itu sangat berpengaruh pada kondisi pasien, kondisi penyakitnya sendiri. Pada kondisi yang ideal, biasanya tumornya kita angkat, ususnya kita sambung, kemudian kita amankan dengan pembuatan stoma sementara. Itu kondisi ideal. Kalau misalnya pasien dengan kondisi yang obstruksi berat, kondisinya sangat sulit atau sangat jelek untuk dilakukan operasi yang lama, biasanya stoma ini menyelamatkan jiwa dulu sebelum dilakukan operasi definitif untuk mengangkat tumornya. Oh, oke. Jadi minimal-minimal dikerjakan stoma untuk mengurangi gejala-gejala obstruksinya dulu. Nah, pada kasus-kasus di mana tumornya berada di rektum di bawah, biasanya setelah dilakukan operasi pengangkatan tumor dan usus besarnya disambung, juga dibuat stoma untuk pengaman. Jadi stomanya dibuat untuk mengamankan daerah sambungan, supaya sambungannya diberi kesempatan untuk sembuh, sehingga setelah kontinuitas usus besarnya kembali, nanti stomanya kita tutup lagi. Oke, nah berarti kan tadi dokter sudah jelaskan gitu ya, ternyata tidak semua stoma itu sifatnya permanen gitu, dok ya? Betul. Nah, kemudian pada beberapa pasien berarti ada yang membutuhkan stoma secara permanen begitu, dok? Ada. Apakah kemudian untuk pasien-pasien tersebut ketika stoma sudah dibuat secara permanen, berarti itu memang sudah akhir dari perjalanan pengobatannya dia? Oh enggak, kalau kita bicara stoma dengan kita bicara pengobatan kanker usus besar itu tidak apple to apple ya. Stoma itu adalah bagian dari operasi yang diperlukan untuk mengamankan operasinya untuk supaya pasiennya aman. Tapi kalau kita bicara tentang pengobatan kanker usus besar itu berbeda karena pengobatan kanker usus besar selain operasi melibatkan juga ada terkadang radiasi dan seringnya juga dengan kemoterapi. Jadi bukan berarti stomanya harus ditutup dulu baru bisa dilanjutkan terapinya, enggak. Banyak pasien yang dengan stoma melanjutkan terapi seperti kemoterapi selagi masih ada stomanya. Ada juga pasien yang berkeinginan stomanya ditutup dulu sebelum di kemoterapi. Masing-masing ada plus dan minusnya, ya. Karena kalau stomanya kita tutup dulu, berarti kemoterapinya terpaksa tertunda sampai lukanya sembuh. Sehingga penundaan kemoterapi itu overall
tidak terlalu disarankan. Di lain pihak, kalau dilakukan kemoterapi dulu selagi masih ada stomanya, kadang-kadang stomanya juga memberikan problem seperti produksi stomanya yang lebih cair, sehingga penggantian cairannya harus lebih banyak, juga ada masalah. Oke. Tetapi secara garis besar, kalau saya disuruh memilih, tentu pengobatan inti untuk kanker usus besarnya didahulukan. Kemoterapinya didahulukan, kalau memang bisa, barulah stomanya ditutup, kalau memang stomanya diperuntukkan untuk jangka panjang. Ada pasien-pasien yang dimana stomanya bisa kita tutup dalam waktu yang singkat, sehingga tidak terlalu menunda pemberian kemoterapi, itu ada. Sekali lagi, pertimbangannya sangat banyak, tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Masing-masing orang case by case. Oke. Nah, untuk perawatan stomanya sendiri nih dok, itu sebetulnya apa aja sih dok yang harus dilakukan oleh ostometnya tersebut? Jadi gini, stoma itu sebetulnya diperlakukan seperti anus. Dibersihkan secara reguler, dibawa mandi bisa, bersihkan di sabun bisa, kayak kita membersihkan badan biasa aja ya. Setelah dikeringkan, terus dipasang lagi kantungnya, gitu ya. Hanya sayangnya kita di Indonesia pandangan awam terhadap ostomatis itu masih agak miring gitu ya. Padahal dalam kondisi real, ostomatis itu kalau jalan-jalan di mall nggak ketahuan. Iya betul, karena ketutup baju kan. Ya. Kita nggak akan bisa tahu bahwa seorang itu dengan stoma apa enggak. Odorless, tidak ada baunya. Odorless juga dok ya? Ya, tidak ada baunya kecuali kalau bocor kantongnya. Nah, jadi perhatian yang diberikan lebih adalah untuk menjaga supaya kantongnya jangan sampai bocor. Nah, kadang-kadang ada juga yang dibiarkan sampai terisi penuh banget baru dibuang, kantongnya berat. Karena berat, ketarik, bocor. Seringnya begitu. Dan kantongnya ya tentu jangan dibiarkan selama 2 minggu gitu ya. Tapi berarti biasanya idealnya digantinya itu berapa lama sekali dok? Idealnya kantong itu bisa dipakai sampai 4 hari. Kadang-kadang bisa lebih, bisa sampai 5 hari. Nah, saya sempat ketemu beberapa ostomet nih dok, gitu kan. Ostomet itu mungkin dari Sobat Mandaya gitu adalah orang-orang yang memang menggunakan stoma, gitu ya. Nah, para ostomet ini cerita gitu dok, mereka berkarir seperti biasa, ada yang mahasiswa, ada yang sudah pakai dari bayi dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka hidup ya biasa-biasa aja gitu. Tapi memang challenge-nya adalah mereka cerita di awal. Nah itu mereka bilang di awal-awal mereka down gitu ya, karena kan mikirnya ya itu tadi, karena dokter di awal tadi tuh sudah sampaikan gitu ya, kalau di Indonesia tuh masih stigmanya masih kuat, stigmanya gitu, masih nggak enak gitu ya. Masih nggak enak. Nah biasanya gitu dok ya untuk pasien-pasien seperti ini gitu, dokter encourage-nya itu seperti apa dok biasanya? Jadi gini, yang harus dipertimbangkan sebetulnya yang awal bukanlah stomanya, tapi inti dari operasi itu adalah untuk kebaikan pasien. Jadi kalau misalnya memang contoh karena kanker, inti dari operasinya adalah supaya kita bisa mengeradikasi kansernya. Akan jauh lebih baik kansernya berhasil kita buang, walaupun dengan stoma, dibandingkan kansernya tidak berhasil kita apa-apain dan tidak terpasang apa-apa, terus jadi kembung, jadi tidak bisa BAB dan sebagainya. Jadi stoma ini bukan the end of the world gitu ya, malah sebetulnya malah menjadi penyelamat. Dengan dipasangnya stoma ini jauh lebih aman, gejala obstruksinya bisa kita tangani, kemudian kita bisa memberikan waktu badan untuk menyembuhkan sambungan yang kita buat gitu ya. Dan tidak usah terlalu khawatir karena pasien-pasien yang dengan stoma permanen sekalipun menjalani hidup seperti biasa. Seperti tadi saya sudah bilang, ada yang bisa berenang, ya, ada yang ikut lomba lari, ada yang bahkan ikut lomba triathlon gitu ya. Ya, jalan-jalan ke mall tidak ada yang tahu, ya kan, asal perawatan stomanya baik. Nggak usah terlalu ragu kalau dokternya menyatakan oh ini harus dipasang stoma dulu, ya kan. Dan tidak seluruh stoma itu permanen. Bahkan sebetulnya lebih dari 50% di reconnect kembali ya, ditutup kembali. Ada juga pasien yang setelah di stoma nggak mau juga ditutup karena merasa sudah nyaman dengan itu. Yang penting dari keluarga yang ostomates tidak memandang sebelah mata pada ostomates. Tidak ada perubahan yang bermakna sebetulnya. Kualitas hidup tidak berubah, sehari-hari tidak berubah, ya kan? Pada pasangan hidupnya juga, mohon maaf, tidak ada juga perubahan gaya hidup antara suami dan istri.
Oke, mungkin ada sedikit pesan-pesan dari dokter untuk mengenali. Tadi kan dokter bilang gejala-gejala kan memang awalnya nggak ada gitu dok. Paling pertama yang mesti saya tekankan adalah screening. Screening seawal mungkin, terutama pada orang yang mempunyai riwayat keluarga kanker usus besar atau kanker lainnya. WHO menyarankan umur di atas 50. Kalau saya menyarankan bila ada riwayat kanker dalam keluarga, screening lebih awal. Oke, karena sekali lagi pada stadium awal kanker usus besar hampir tidak ada gejala. Bila ditemukan lebih awal, stadiumnya masih sangat rendah, mungkin tidak sampai diperlukan operasi yang ekstensif. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Emerson atas waktunya hari ini nih. Sudah membahas seputar stoma dan lain sebagainya. Ilmunya lengkap banget, enak juga dengerinnya karena jelas gitu dijelasin ya. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Emerson, terima kasih Sobat Mandala yang sudah menyimak Level Podcast episode kali ini mengenai stoma bersama Dr. Emerson Budiarman Masli. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih.